Sebelum kami mulai presentasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Kongres PGRI 11, 12, dan 13. Dengan anggota kelompok 4 orang, yaitu Nur Ayu Amalia, Alfia Hanifatul Latifah, Indah Suci Lestari, dan Rihan Avenanta, dengan dosen pengampu Bu Wasilatul Mutafiah, SPD MPD. Kongres PGRI ke-11. Kongres PGRI ke-11 Maret 1967, Kongres 11 akhirnya terlaksanakan dengan mengambil tempat di gedung bioskop Alun-Alun Bandung dan diketuai oleh M.E. Subiadinata. Ada susunan pengurus. Adapun susunan PB PGRI saat Kongres PGRI ke-11 tahun 1967 sampai 1970 adalah sebagai berikut. Ketua Umum M.E. Subiadinata. Kedua, Ketua 1 Dr. Andes Men S. Wanaen. Ketua kedua Maderman B.A. Sekretaris Jenderal Dr. Andes S. Diko Pujar Puparjo. Sekretaris Keuangan Nyonya Dahniar Zain. Sekretaris Tenaga Kerja Muhammad Hatta. Sekretaris Pendidikan atau Keuangan Dr. Andes WDF Windorindo. Sekretaris Organisasi Dr. Randes Tarwoco MSc. Sekretaris Polexos Dr. Andes M. Rusli Yunus. Sekretaris Perguruan Tinggi Dr. Andes A. Latif Zakri. Sekretaris Kewanitaan Nyonya S. Sunardi. Sekretaris Olahraga Muhammad Juardi. Sekretaris Kemasyarakatan atau Kebudayaan Selamat I. Sekretaris Penerangan T. Simbolen. Oke, saya Nur Ayu Amalina akan membacakan tentang Kongres PGRI ke-11. Adapun pembahasannya yang pertama yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang kedua memenangkan perjuangan untuk menegakkan dan mengembangkan Orde Baru demi suksesnya Dwi Dharma dan Catur Karya Kabinet Ampera. Lalu yang ketiga, mendukung sepenuhnya keputusan dan ketetapan Sidang Umum Istimewa MPR. Lalu yang keempat, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kelima, PGRI Non-Fak Sentral atau PKI, Serikat Sekerja Pendidikan PGTI dinyatakan sebagai ormas terlarang karena merupakan organisasi anti PKI. Lalu diaktifkannya kembali 27 pejabat Kementerian P dan K yang dipecat oleh Menteri P dan K Profesor Priyono karena mereka mempertahankan pendidikan yang berdasarkan Pancasila serta menolak Pancacinta dan Pancatinggi. Hasil rapat dari Kongres PGRI ke-11 yaitu yang pertama, perluasan keanggotaan PGRI dari guru TK sampai dengan dosen perguruan tinggi. Lalu yang kedua, pendidikan kader organisasi secara teratur dan berencana. Lalu yang ketiga, KAGI dapat berjalan terus selama masih diperlukan dalam menanggapi situasi perjuangan Tritura Ampera. Lalu yang keempat, perubahan dan penyempurnaan ADART PGRI yang sesuai dengan perkembangan politik Orde Baru. Lalu yang kelima, penentuan kriteria atau persyaratan pengurus PGRI mulai tingkat PB, PD, PC hingga ranting. Lalu yang keenam, intensifikasi penerangan tentang kegiatan organisasi melalui pers, radio, TV, dan majalah Suara Guru. Lalu PGRI menjadi anggota WCOTP atau World Confederation of Organization of Teaching Profession. Lalu yang terakhir, menyatakan PGRI siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Regional Conference atau ARC WCOTP.
Kongres PGRI ke-12 yang bertempat di Bandung 29 Juni sampai 4 Juli 1970 yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Rihan Avenanta. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Avenanta dari Prodi Manajemen Pajak mau melanjutkan presentasi. Susunan pengurus: Ketua Umum Basyuni Surih Maharja, Ketua pertama ada Slamet, dan yang kedua ada Maderman BA. Sekretaris Jenderal ada AMD Yusuf. Sekretaris Keuangan ada Nyonya S. Soinardi. Sekretaris Pendidikan ada Dr. Andes WDF Rindo. Sekretaris Perburuhan ada Muhammad Hatta. Sekretaris Organisasi ada Bambang Siswojo. Sekretaris Kewanitaan ada Nyonya Dahniar Zain. Susunan PGRI sisa periode ke-12 yang disempurnakan. Ketua Umum Basyumi Suri Maharja. Ketua pertama ada Maderman. Ketua kedua ada Dr. Andes WDF Rindo. Sekretaris Jenderal ada Muhammad Hatta. Sekretaris Keuangan ada Dr. Andes Haji Ghazali Dunia. Sekretaris Pendidikan ada Profesor Dr. Winarno Surakhat. Sekretaris Perburuhan ada Soeharto Patmoat Mojo. Sekretaris Organisasi ada Satyono BA. Sekretaris Kewanitaan. Hasil rapat: A. Istilah profesi mulai dipopulerkan. B. Dalam susunan kepengurusan PBPGRI, istilah sekretaris perburuhan diganti menjadi sekretaris kesejahteraan. C. Pada lambang PGRI, gambar roda gigi diganti menjadi lingkaran. Sejak Kongres PGRI ke-12 terjadi perubahan besar dalam kehidupan organisasi PGRI, yaitu struktur PBPGRI menjadi sangat berbeda dari masa-masa sebelumnya. 4 sekretaris membidangi 4 biro yang terdiri atas 19 urusan. Akibatnya jumlah personalnya PBPGRI pertama kali dalam sejarah membengkak menjadi 28 orang. Istilah sekretaris perburuhan harus diganti sekretaris kesejahteraan. Baik, terima kasih untuk presentasi dari Mas Rihan. Yang selanjutnya akan saya presentasikan. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Suci Lestari, Manajemen 3 Perpajakan. Untuk Kongres 13 bisa disimak gambar yang sudah tertera di screen masing-masing. Jakarta, waktu pelaksanaan 21 sampai 25 November tahun 1973. Yang selanjutnya susunan pengurus: Ketua Umum Basyuni Surya Miharja. Ketua Profesor Dr. Winarno Surakam, Dr. Andes Maderman. Sekretaris Jenderal Dr. Andes WDF Rindo. Sekbid Organisasi Muhammad Hatta. Sekbid Keuangan Dr. Andes Haji Ghazali Dunia. Sekbid Kewanitaan Nyonya Dahniar Zain. Sekbid Kesejahteraan Dr. Andes Muhammad Rusli Yunus. Yang selanjutnya pada bulan Desember 1975, Sekbid Kesejahteraan Dr. Andes Rusli Yunus diangkat menjadi Kepala Sekolah Republik Indonesia di Tokyo, Jepang. Tugasnya digantikan atau dirangkap oleh Sekbid Keuangan Dr. Andes Haji Ghazali Dunia. Dalam menjalankan tugasnya, PBPGRI mendapat bimbingan dari Dewan Pembina Pusat untuk pertama kalinya dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama. Seakan-akan untuk menyelamatkan bahtera PGRI dari amukan badai, Kongres PGRI ke-13 menerima adanya struktur Dewan Pembina yang ke-3 orang anggotanya secara ex officio, terdiri dari 3 orang menteri. Hasil rapat menerima adanya struktur Dewan Pembina ex officio terdiri dari atas 3 orang menteri atau pejabat pemerintah. Dan sekian untuk presentasi saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.